Selempang Merah. Selempang Merah adalah sekumpulan pasukan dengan dominasi anggotanya adalah agama Islam. Pasukan ini merupakan bentukan masyarakat Indonesia dari berbagai suku. Tujuan pembuatan pasukan untuk mengusir Belanda dari daerah Kuala Tungkal, Provinsi Jambi dan juga Tanjung Jabung. Anggota yang tergabung mencapai 3.000 orang dan tersebar di sepanjang pesisir pantai Tanjung Jabung. Kisah dimulainya perjuangan Barisan Selempang Merah dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini berawal pada tanggal 21 Januari 1949. Sasaran penghancuran lokasi yang ingin dihancurkan Belanda adalah salah satunya yaitu tempat ibadah. Karena saat serangan tersebut pasukan Belanda tidak segan-segan meruntuhkan menara Masjid Agung saat sedang ramai orang yang tengah beribadah. Akibat kejadian tersebut, para jamaah bubar guna menghindari serangan Belanda yang sudah membabi buta. Akibat peristiwa itu juga masyarakat, staf pemerintah dan TNI juga mulai mengungsi. Pada hari yang sama, saat terjadinya penyerangan, tepatnya pukul 4 sore, Belanda dengan caranya sendiri berhasil menguasai wilayah Kuala Tungkal. Demi membalas serangan Belanda, tepat keesokan harinya 22 Januari 1949, Panglima Abdul datang menemui Kiai Haji M. Daud Arif yang berada di wilayah Tungkal 5. Tujuannya adalah untuk merundingkan serangan balasan yang akan dilakukan keesokan harinya, 23 Januari 1949. Akhirnya, terbentuklah Selempang Merah yang dipimpin oleh Abdul Samad dan 24 anggota pasukan, atau dikenal juga dengan sebutan Panglima Abdul Samad. Setiap anggota Selempang Merah akan diberikan tanda pengenal berupa pita merah. Dalam sejarahnya, pasukan Selempang Merah turun ke medan perang hanya berbekal senjata parah dan badik. Pasukan gabungan berangkat dari Parin untuk menuju Kuala Tungkal. Pasukan ini dibagi menjadi 4 kelompok yang dipimpin langsung oleh Abdul Samad, Haji Saman, Haji Nafiah, dan Zaidun. Saat keberangkatan menuju Kuala Tungkal, Selempang Merah menggunakan 11 perahu, dan ternyata satu di antara 11 perahu yang ada di urutan ketiga bertemu dengan Belanda. Tepat di tengah laut, saat itu juga terjadi baku tembak. Seketika Panglima Abdul juga dengan gagah melompat ke dalam laut dan berusaha menyerang Belanda dari bawah laut. Ia juga terus berenang agar bisa naik langsung dan menyerang Belanda dari atas kapal. Namun sayang, belum sampai di atas kapal dan baru saja memegang jangkar kapalnya, Panglima Abdul sudah langsung dihujani peluru tembakan oleh Belanda. Ia tewas seketika di laut Sungai Pengabuan. Gugurnya Panglima Abdul langsung digantikan oleh Panglima Hamin. Sedangkan untuk memimpin semua kelompok Selempang Merah, Haji Saman menggantikan posisi Panglima Abdul yang memang selalu mendampinginya. Rencana penyerangan dilakukan kembali pada tanggal 23 Februari 1949 yang dipimpin langsung oleh Haji Saman dengan jumlah anggota 441 orang dan merupakan gabungan pasukan Selempang Merah, TNI, kepolisian, pegawai pemerintah, alim ulama, masyarakat, serta pamong desa. Peristiwa tersebut merupakan serangan terbesar dan juga terbaik jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Untuk memaksimalkan penyerangan pasukan gabungan dibagi menjadi 21 kelompok. Namun sayangnya pertempuran tanggal 16 Maret juga menelan cukup banyak korban. 90 anggota pasukan gugur dalam medan perang. Tetapi walaupun demikian, pengusiran Belanda oleh pasukan gabungan harus tetap diapresiasi. Korban yang gugurlah yang menjadikan wilayah Kuala Tungkal saat ini bisa dijadikan pemukiman yang aman dan merdeka. Sekian sejarah tentang Selempang Merah Jambi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.